Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemunculannya wabah corona sudah merenggut begitu banyak kematian di seluruh dunia, termasuk Indonesia saat ini. Meskipun seruan demi seruan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan tokoh agama, agar mengikuti imbauan jaga jarak, isolasi diri, tapi untuk segelintir kalangan bahasa takut tuh pada Allah bukan pada corona masih kerap didengungkan oleh sebagian orang. Aku nggak takut corona, aku hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat rombongan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadakan agenda kunjungan ke negeri Syam, beliau mendapatkan kabar bahwa di Syam sedang tersebar wabah ta'un, sehingga beliau pun membatalkan rencana kunjungan tersebut. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai gubernur Syam ketika itu menanyakan batalnya kunjungan itu. Beliau berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda lari dari takdir Allah?" Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan sangat hikmah, "Aku berharap bukan Anda yang mengucapkan itu, wahai Abu Ubaidah. Iya benar, kami sedang lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, Umar pun takut pada wabah ta'un. Kemudian beliau berikhtiar untuk menghindar, padahal beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Khalifah Rasulullah, orang yang Nabi pernah bilang kalau ada Nabi setelah aku, maka Umar orangnya. Sosok yang pernah Nabi ceritakan bahwa syaitan tidak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar. Kita siapa? Umar bukan, Nabi bukan, Rasul bukan, Salih juga masih ragu-ragu. Kemudian penentang. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya takut kepada corona tidak bertentangan dengan takut kepada Allah. Karena memang kita paling takut kepada Allah. Karena takut kepada makhluk yang bisa mendatangkan bahaya tergolong takut yang sifat tabiat atau tabi'i. Allah Ta'ala menceritakan adanya takut seperti itu pada diri manusia. Karena itu bagian daripada fitrah yang Allah tanamkan pada diri manusia, sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang mulia, yaitu para nabi, pun merasakan takut itu. Sebut saja Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin." Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Saat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mujizat Nabi Musa di hadapan para penyihir Firaun, ketika tongkat beliau berubah menjadi ular, Musa gelisah ketakutan. Allah berfirman, "Wa alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun." Lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak perlu takut." Lihatlah, Nabi Musa pun takut kepada ular. Apakah sekelas Nabi Musa yang kualitas takwa dan tauhidnya jelas terjamin baik,
Bayangkan beliau termasuk Nabi Ulul Azmi, melihat ular, kemudian berkata, apakah pada saat itu beliau ketika melihat ular berkata, saya nggak takut ular, saya hanya takut kepada Allah. Sini ular, saya cincang kalian. Ternyata tidak. Allah Tuhan yang Maha Tahu isi hati manusia sendiri, bahkan yang menceritakan dan tidak mengingkari adanya takut jenis itu pada diri Musa alaihissalam. Untuk mencegah dari tertular penyakit ini, Rasulullah memerintahkan untuk menjauh dari si penderita, atau dengan kata lain, agar dilakukan isolasi diri terhadap penderita agar tidak menular kepada mereka yang sehat. Perintah tersebut dapat kita lihat di beberapa hadis Rasulullah, seperti hadis, larilah dari orang yang terkena lepra sebagaimana engkau lari dari singa. Kita siapa, brother? Tidak mau berusaha, maunya semua gratis. Kadang kita suka pede keterlaluan. Orang yang seperti itu sama saja dengan orang yang ingin punya anak tapi tidak mau nikah. Berdoa saja. Ingin dapat rezeki tapi tidak usah kerja, karena dia yakin bahwa rezeki sudah diatur, maka tidak perlu kita berusaha. Kita cukup dengan kita menunggu rezeki datang kepada kita. Semoga Allah beri hidayah kepada kita semuanya. Jangan gampang menuduh saudaramu, jangan gampang menuduh orang beriman, jangan gampang menisatkan para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Semoga Allah selamatkan negeri kita, kaum muslimin muslimat seluruh dunia, dari penyakit yang menimpa diri kita. Saya mencintai kalian semoga Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.